Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan update lagi mengenai aplikasi SKP Permenpan baru, yakni SKP Permenpan 8 tahun 2021. Untuk kali ini yang saya akan bahas adalah aspek perilaku ya, aspek perilaku yang ada seperti ini di sini ya. Jadi ini kan saya akan bahas mengupas tentang ini. Ini adalah part ketiga, jadi tindak lanjut dari tutorial yang ada di grup privat. Ini teman-teman bisa akses di grup privat di bagian share link sini, kemudian scroll ke bawah di bagian ini ya. Jadi ini bisa disimak di sini, ada tulisan di sini. Ini part 1 dan 2-nya untuk aplikasi SKP Permenpan barunya ya. Di sini ada dua part 1 dan part 2 di sini, dan ini adalah bagian part ketiganya ya. Oke. Untuk tidak berlama-lama saya akan langsung bahas saja. Di sini untuk aspek perilaku sebenarnya ada tata cara penilaian tersendiri ya, seperti di sini saya yang sudah yang tampak di layar sini, monitor di sini ada aspek ada mekanisme penilaian. Jadi untuk aspek orientasi pelayanan itu ada sendiri, model kayak kuesioner seperti ini ya, anggaplah ini kuesioner seperti ini. Kemudian di bagian komitmen juga gitu ya, komitmen. Kemudian ada ujian kuesioner seperti ini. Nah, untuk dasarnya sendiri kita beralih dulu ke permenpannya ya. Untuk di permenpannya teman-teman bisa ngecek di halaman 57 ya, kita searching di halaman 57. Oke, ini 157, kita di halaman 57 nya. Oke, ini masih bukan. Nah, di sini. Oke, di bagian halaman 57 di bab 3 ya, standar perilaku dalam jabatan. Nah, di sini ada mekanisme penilaian ya. Jadi aspek yang dinilai itu ada aspek orientasi pelayanan, komitmen, intensitas kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, itu ada 5 aspek ya, baik yang pejabat pemimpin tinggi, administrator, pengawas, dan fungsional ya, kayak bidan, dokter, nutrisionis, dan sebagainya. Nah, untuk standar perilakunya sendiri ada tabel penilaian ya, seperti ini, situasi, indikator perilakunya, dan situasinya di sini. Teman-teman nanti bisa baca di situ ya. Di sini ada sampai 7 indikator ya, 7 aspek indikator yang ada redaksinya, narasinya yang harus dinilai. Di komitmen juga gitu ya, ada 7 juga seperti ini. Ini yang bagian komitmen. Tadi bagian tadi bagian orientasi pelayanan ya, ini bagian orientasi pelayanan. Ada 7 anggaplah itu kuesioner juga ya, ada kuesioner, 7 kuesioner pertanyaan, sama inisiatif juga gitu, sampai seterusnya ya, masing-masing ada 7 ya. Dari 5 aspek tadi masing-masing ada 57 kuesioner pertanyaan. Kemudian selanjutnya yang perlu dipahami adalah dari 7 pertanyaan masing-masing 5 sektor tadi yang harus dinilai itu. Nah, di sini dinilai berdasarkan levelnya ya. Maksud saya sini saya jelaskan, ini saya contohkan. Untuk pejabat profesional ya, jabatan profesional keterampilan, bagian terampil, dia hanya bisa mengerjakan kuesioner nomor 1 dan 2 ya. Jadi praktis, cara bacanya praktisnya seperti itu ya. Jadi dia bisa hanya mengerjakan kuesioner 1 dan 2. Kemudian yang untuk mahir hanya kuesioner 2 dan 3, penyelia 3 dan 4, seperti itu ya, seterusnya. Jadi contoh ini ya, jadi dia tidak bisa ngerjain ini ya, menjadi teladan. Ini bagian kepemimpinan. Contohnya gini, yang terampil nggak bisa ngerjain ini ya, secara aktif menjaga motivasi dan hubungan positif dalam organisasi. Jadi untuk si terampil tadi nggak bisa ngerjain di sini. Jadi cukup ini ya, 1 dan 2 ini
Jadi cukup memahami peran dalam tim, kemudian nomor 2-nya berusaha menunjukkan perilaku kooperatif dan sikap profesional. Jadi semuanya di masing-masing aspek penilaian itu yang 5 tadi itu untuk di tingkat terampil hanya kuesioner nomor 1 dan 2 aja. Jadi istilahnya seperti itu. Seterusnya ke atas ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Ini juga ya. Nah, jadi masing-masing ada level dipersyaratkannya yang mana harus dikerjakan. Jadi seperti itu. Untuk jabatan pimpinan tertinggi itu levelnya level yang dikerjakan itu kuesioner 6 dan 7 ya. Mulai dari kalau jabatan pimpinan tertinggi itu mulai dari pratama, madya dan utama ya. Jadi minimal dia ada level 5, paling bawah minimal 5 ya yang dia bisa kerjakan di sini ya. Jadi mulai dari sini dia mengerjakannya dari aspek nomor 5 ini. Sorry terblok semua. Nah, sini. Yang di bagian bawah itu level bawahan ya, berdasarkan di sini tadi ya, berdasarkan level perilakunya. Nah, ini adalah standar level perilaku ya. Kemudian selanjutnya bagaimana menentukan jadi nanti dari kuesioner tadi di atas itu melalui mekanisme pembobotan. Jadi ini adalah sekaligus pembobotan nilai ya, pembobotan nilai. Nah, bagaimana cara kerja rumusnya kita bisa simak di halaman 135, halaman 135. Nah, di sini ada rumus standar A dikurang B. A ini A, B ya. Jadi A itu 90, B-nya itu 109 ya. Seperti itu. Itu hal yang pertama yang harus dipahami dulu. A-nya itu 90, B-nya 109. Kemudian A-nya ini juga bisa direpresentasikan level perilaku tadi. Jadi A-nya itu 1, B-nya itu 2 ya. Jadi ini level perilaku terbawah, ini level perilaku di atas. Sesuai dengan halaman 57 tadi. Jika level terendahnya adalah 2, level tertinggalnya 3, berarti di A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Jadi seperti itu ya, berdasarkan level-level perilaku tadi. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kemudian yang ingin tekankan di sini adalah nomor 2 dan 3 ya. Nomor 2 dan 3 ini, rumus nomor 2 dan 3 ini saya mau tekankan. Kalau dia berada dalam rank standar perilaku, maka rumus yang dipakai itu adalah ini ya, rank standar perilaku. Rumus yang dipakai ini adalah, jadi dia punya nilai awal itu 90, nilai awalnya 90, nilai awal 90, kemudian nanti dia mendapatkan nilai tambahan ya. Jadi rumus dalam kurung adalah nilai tambahan ini berdasarkan level yang diperoleh tadi ya. Jadi ini perkalian ini adalah ini tidak mau terblok otomatis ya, gimana sih. Oke, sorry. Jadi ini adalah tambahan nilai, bobot tambahan nilai, dan sebenarnya nilai dasar itu sudah mendapatkan nilai dasar 90 untuk perilaku standar. Kemudian untuk perilaku di atas standar seperti ini ya, perilaku di atas standar dia sudah mendapatkan bobot nilai itu 109. Itu bobot nilai standar untuk perilaku di atas standar ya. Jadi dia mempunyai nilai 109 dan ini hanya adalah nilai tambahan saja ya, tambahan. Nah, seperti itu metodenya. Nah, namun teman-teman tidak perlu, kalau menggunakan aplikasi saya, teman-teman tidak perlu repot menghitung seperti ini karena sudah ada di dalam, saya tanamkan di aplikasi saya ya. Saya sudah tanamkan di aplikasi saya model rumusnya yang ini, 2 item ini. Nah, oke. Tapi teman-teman kalau ingin melakukan perhitungan sendiri silakan, tapi saya tidak bisa menunjukkan caranya di sini ya, karena keterbatasan waktu untuk durasi videonya. Saya hanya langsung mengajarkan bagaimana menggunakan aplikasi saya yang sudah tertanam rumus yang di atas tadi.
Yang di sini sudah ada rumus ya. Ini contoh aplikasi yang versi 53 ya. Sorry, saya kasih akses. Nah ini ya versi 53, versi 53 ini saya kasihkan contoh dulu. Jadi saya contohkan aja langsung di sini ya. Contoh di sini perawat fungsional ya di jenjang terampil, jabatan terampil di jenjang jabatan mahir ya. Nah, jadi rank levelnya itu adalah 2 dan 3 ya. Tadi berarti kalau level 2 dan 3 ini berarti yang tadi ini yang saya maksud adalah ini A-nya, B-nya ini ada, B-nya ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada dua opsi tadi yang saya tanamkan di rumusnya ini. Kalau dia sesuai standar saja, standar aja berarti rata-rata 3, standar 3 ya. Rata-rata 3 berarti dia dalam kategori standar ya. Jadi seperti ini saya contohkan dalam level standar. Ini saya terangkan di sini juga ada opsi pilihan seperti ini di sini ya. Ini setiap row yang ada di sini ada opsi pilihan ya. Seperti ini. Kalau V itu artinya ya, kalau X itu artinya tidak. Nah, jadi di sini ada pertanyaan di sini. Situasinya seperti ini, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani. Kemudian di sini ada indikatornya, memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen pelayanan. Oke. Jika jawabannya ya, maka pilih V. Jika jawabannya tidak, pilih X. Maka bobotnya nanti menjadi 1 di sini. Nah, kalau kita pilih ya berarti pilih V. Kemudian di sini juga sama, kalau kita pilih V berarti jawabannya ya. Nah, di sini saya contohkan pilih X dulu ya. Kita kategorikan standar sama dulu. Standar di sini juga saya ingin contohkan dulu untuk di dalam rank standar ya aja dulu ya. Karena ini di atas standar ya, rank di atas standar. Ini contoh di atas rank, saya contohkan rank standar dulu. Kalau dalam rank standar itu rata-rata 3. Nah, jika kalau rata-rata 3 di sini, maka nanti nilai bobot 3 ini langsung dikonversikan ke di sini ya, di sheet N perilaku sebesar sini 100 apa namanya jadi 109 ya. Di 109. Nah, kalau umpamanya lagi kita ubah lagi ya, berada di rank minimalnya lagi di sini ya, X. Kemudian ini X juga. Oke, nggak mau dia. Oke, nggak mau di copy paste. Oke, saya berusaha memberikan rank minimal 2 dulu supaya bisa mengetahui hasilnya. Nah, ini dari setiap pertanyaan ini ya, ranknya 2 totalnya, maka bobot nilai 2 ini langsung dikonversi nilai ke dalam ini ya, 90. Nah, seperti yang saya bilang saya tadi, jika dia berada di rank standar itu bobotnya 90. Kemudian kalau dia berada di level standar maksimal itu bobotnya 109. Nah, bagaimana kalau umpamanya dia bobotnya sampai 4? Nah, seperti yang tadi. Ini saya rata-ratakan 4 juga. Saya copy dulu. Oke, saya kontrol set dulu. Oke, ini saya rubah jadi rank 4.
Jadi rank 4 itu berarti di atas standarnya dia ya, di atas standar level maksimalnya. Jadi dia di atas satu tingkat dari levelnya ya. Nah, ini gitu juga, saya rata-ratakan 4 dulu. Nanti teman-teman juga bisa menghitung melalui rumus manualnya, jika teman-teman bisa melakukan perhitungannya itu ya berdasarkan rumusnya. Saya rasa cukup mudah. Nah, saya uji cobakan di rank level 4 ya. Di rank level 4 dia di atas standar perilakunya, maka nilainya adalah 120 ya. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi standarnya itu kalau dia di di atas standar ini ya, dia sudah punya nilai 109 ditambah nanti ini ya. Ini rumus dasar ya. Jadi rank ini pun 120 ini dikurang 109 itu adalah konstanta dasar ya. Jadi itu adalah konstanta dasar mekanisme perhitungannya. Nah, kalau yang ini adalah 2 dan 1 ini adalah berdasarkan level yang ada di sini tadi ya. Jadi di sini ya, berarti digantikan dengan ini 3 dikurang 2 di situ ya, di sini. Jadi B dikurang A, B-nya itu 3 ya. Kalau ini kan level terampil, ini mencontohkan level perilaku terampil ya. Kalau kita perhatikan rumusnya, rumus asalnya tadi di atas itu, nah ini ya, B kurang A ya. B kurang A berarti kalau untuk posisinya si yang di sini tadi, di sini ya, levelnya 2 dan 3 berarti B-nya 3, A-nya 2, berarti 3 kurang 2 ya, sama dengan 1 ya. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi 109 ditambahkan 120 dikurang 109. Nah, hasilnya kemudian dikalikan level yang diperoleh ya. Nah, berapa level yang diperoleh dikurang B. Hasilnya level yang diperoleh itu rata-rata yang ada di sini tadi ya. Rata-rata di sini ya. Rata-rata total nilai rata-ratanya yang di sini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi umpamanya rata-rata level yang diperolehnya 4, kemudian nanti lagi ini mana? Dikurang B-nya itu berarti 3 ya. Jadi berarti rata-rata diperolehnya 4 tadi ya, di sini 4 di sini 4, kemudian dikurang 3 ya, 3 harus tanda petik kayaknya, tanda petik 4 dikurang 3. Nah, 4-nya ini dari sini, 3-nya itu dari sini ya. sorry lari-lari rumusnya ya, mana ini aksennya lari-lari nih. Oke, jadi seperti itu cara kerjanya ya untuk memahami rumusnya. Nah, nanti teman-teman silakan uji coba sendiri melakukan perhitungannya ya. Untuk penggunaan rumusnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk nilai perilaku itu ada kuesionernya seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal memilih di sini ya atau tidak, ya tidak, ya tidak. V-nya itu ya, X-nya itu tidak. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengkombinasi nilai yang ada di sini umpamanya tidak ya. Tidak. Nah, nanti di sini 4 jadi 4 ya. Kemudian di sini juga kita rubah jadi 3 juga ya, atau 2. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya 3,4. Nanti otomatis di sini nilainya juga berubah. Yang tadinya 120 berubah jadi 113. Ya, seperti itu. Itu untuk yang mekanisme penilaian periode Juli sampai di Desember ya. Jadi ini untuk periode Juli sampai Desember yang ini ya. Ini. Nah, ini tadi untuk orientasi pelayanan. Nanti teman-teman bisa langsung beralih lagi untuk di aspek perilaku komitmen ya. Bagian kedua nanti digitukan juga, nanti tinggal pilih aja di sini
nanti otomatis ranknya. Nah, kalau rank berada rank 2,8 itu otomatis masuk ke sini ya, komitmen ini ya, tadi komitmen di sini. Untuk inisiatif kerja ini lagi ya, karena tadi nggak diisi makanya nilainya 0 ya. Nih, inisiatif kerja di sini nilainya 0 karena memang nggak diisi kan tadi ya di lembar sheet perilakunya yang ada di sini. Nah, kemudian untuk nilai perilaku yang ada di perilaku yang ada di semester 1 ini, warna sheet yang warna hijau ini, sumber nilainya itu kita ambil dari aplikasi SKP yang SKP Dupak ya, SKP Dupak. Jadi teman-teman bisa ambil dari nilai yang ada di sini. Saya contohin dulu. Nah, ini saya ada contoh untuk bidan ya. Saya buka aja dulu. Oke, masih loading ya. Nah, jadi ini punya bidan ya, bidan. Jadi aspek perilaku tadi itu bisa diambil dari sini ya, langsung dari sini. Nilai yang ada di sini dikopikan. Jadi contohnya yang ini ya, ini penilaian. Jadi di kolom ini yang saya blok ini adalah penilaian perilaku model Permenpan 34 tahun 2011 ya. Jadi model ini model lama ya. Jadi yang ini kita kopikan yang nilai yang ada di sini 76, 76,5, 76, 75,5, kemudian ini 76 lagi, kemudian 75,5 ini kita pindahkan ke sheet warna hijau ini ya, di bagian sini. Jadi di sini 7,7, saya contohkan aja peragakan 7,6,5, kemudian di sini 76 ya. Saya contohkan aja di sini 75, kemudian di sini 75,5 lagi. Kemudian di sini 75. Nah, nanti di sini otomatis ranknya ya. Ranknya 75,5. Nah, 75,60. Kemudian di bagian sini nanti udah otomatis juga terisi ya. Kemudian yang di sini, yang di sheet nilai kerja N kinerja ini maksudnya nilai kerja ya, N perilaku maksudnya nilai perilaku, N kinerja semester 1 ini juga diambil dari di sini ya. Nah, di sini ini nilai, jadi nilai ini yang diambil sini ya. Oke, ini saya filter dulu biar enak kelihatan ya. Tadi nilainya kok cuma 8 ya. Oke, 81,5 ya. Nah, ini 81. Nah, ini nilainya 81,20. Jadi 81,20 ini kita entrykan di sini juga ya. Ini ada kata-katanya, redaksinya diperhatikan. Sini 81,20 entrykan di situ. Nah, nanti di sini nilai akhirnya 79. Nah, nilai akhirnya 79 ini nanti langsung terkonversi di bagian integrasi ya. Jadi di bagian integrasinya itu langsung tereksekusi menjadi dikonversi nilainya menjadi 94,2 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini mengapa predikatnya kurang, karena di sini bagian kinerja ini tadi sekadar uji coba aja ya, karena ada beberapa nilai perilaku seperti ini ya, kerjasama dan inisiatif kerja itu kita tidak lakukan penilaian di lembar perilakunya di sini, makanya di bagian integrasinya kurang ya. Nah, cuma kalau ini terisi penuh ya, ini terisi penuh ada angka di sini kita lakukan penilaian berdasarkan kuesionernya, ini ada nilai, nanti otomatis di sini akan nilainya baik ya atau sangat baik.
Jadi seperti itu cara mengisi SKP-nya untuk di bagian perilaku, untuk bagian apa namanya, untuk aplikasi SKP baru Mempan 8 tahun 2001 versi V53. Jadi ini hanya sekadar tambahan apa namanya, tambahan tutorial aja cara kerjanya bagaimana mengisi lembar sheet perilakunya. Jadi intinya teman-teman ngisi lembar sheet perilakunya supaya nilai perilakunya di sini muncul ya. Kemudian nilai kerjanya juga udah otomatis, ini juga otomatis ya, ini otomatis nilai kinerja, nilai kinerja G ini maksudnya gabungan ya, gabungan antara nilai perilaku yang ada di sini sama nilai kinerja yang ada di sini digabung menjadi satu di bagian sheet ini. Nah, itu kemudian di bagian integrasinya udah otomatis juga seperti saya sudah jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial bagian part 3 ini. Teman-teman bisa menyimak part satunya yang ada di sini 1 dan 2 ya. Bisa simak di sini. Nah, ini ya. Ini ya, kalau mau cari tempatnya ini langsung di bagian sini, klik di sini, kemudian cari di share link, nanti di sini ada part 1 2 seperti ini. Nah, ini tinggal apa namanya, langsung klik aja di sini ya, tutorial part 1 dan 2 nya untuk menyimak bagaimana cara penggunaan aplikasi SKP Permenpan barunya ya. Jadi sama sih di video-video sebelumnya juga saya selalu menekankan teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini, semuanya ini bisa teman-teman gunakan jika teman-teman mantap menggunakan aplikasi versi ini ya. Jika teman-teman tidak mantap menggunakan aplikasi aplikasi ini, saya ragu kalau teman-teman bisa menggunakan aplikasi SKP Permenpan yang barunya tadi ya. Karena sumber data awalnya itu kita ngambilnya dari sini ya, sumber kegiatannya kita ngambil dari sini, nilai apa namanya, di bagian uraian tugasnya kita ngambil dari sini juga, bagian kuantitas outputnya targetnya kita ngambil dari sini, realisasinya juga kita ngambil dari aplikasinya yang ada di aplikasi versi lama ini. Oke, cukup sekian dulu atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.